Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang asma Allah. Kali ini asma Allah yang ke-15, yaitu Al-Qahhar, yang maha mengalahkan. Dalam Al-Quran kata Al-Qahhar ditemukan sebanyak 6 kali, semuanya menjadi sifat Allah. Al-Qahhar diambil dari kata qaharu, yang dari segi bahasa berarti menjinakkan, menundukkan untuk mencapai tujuannya, atau mencegah lawan mencapai tujuannya serta merendahkannya. Selain itu, Al-Qahru menunjukkan makna ketinggian dan keperkasaan. Imam At-Tabata'i mengatakan makna Al-Qahru adalah memunculkan sesuatu pada sesuatu yang lain, tapi salah satunya mengalahkan yang lain dan memaksanya untuk menuruti kehendaknya, layaknya air yang memaksa api untuk padam. Allah adalah Tuhan yang Maha Qahir dan Maha Qahhar. Kata qahar merupakan bentuk mubalaghah atau superlatif dari kata qahir. Karena Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa makna qahir hanya menginformasikan adanya sifat ini pada sesuatu tanpa memandang ada tidaknya yang dijinakkan, dikalahkan atau dipaksa. Sedangkan makna qahhar di samping menunjukkan berulangnya penundukan dan penjinakan, juga mengisyaratkan adanya pihak yang ditundukkan dan dijinakkan. Imam Az-Zuzaz mengatakan bahwa Allah Al-Qahir adalah Dia yang menjinakkan mereka yang menentangnya dengan jalan memaparkan bukti-bukti keesaannya dan menundukkan para pembangkang dengan kekuasaannya serta mengalahkan makhluk seluruhnya dengan mencabut nyawanya. Sebagian ulama lain memaknai qahar sebagai keperkasaan Allah dalam tataran zat dan qahir sebagai keperkasaan Allah dalam tataran perbuatan. Allah adalah Al-Qahhar, yakni zat yang banyak kekuasaannya, dan dengan kekuasaannya itu Dia menguasai seluruh makhluknya. Dalam Al-Quran menyebutkan pada surah yang Al-An'am ayat 18, dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya, dan Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Sebagian ulama sufi mengatakan Al-Qahhar adalah zat kekuatannya yang tak dapat dikalahkan, zat yang mampu menaklukkan para adik kuasa, zat yang kehendaknya mencakup semua kehendak makhluk dan menjadi sumber kekuatan semua makhluk. Jika kita berserah diri kepada semua kehendaknya, maka Dia akan mencukupkan kita dengan yang kita inginkan. Sebaliknya, jika kita tidak berserah diri kepadanya, kehendaknya kita hanya akan membebani diri sendiri. Ujung-ujungnya hanya kehendaknya lah yang akan berlaku. Allah telah menjelaskan kepada kita bagaimana kekuasaannya terhadap seluruh makhluk. Allah telah mengalahkan Fir'aun, Hamam, Qarun, Namrud, dan Uwais ibnu Khalaf. Kisah Fir'aun misalnya, yang mengaku sebagai pemilik kekuasaan, diabadikan dalam Al-Quran. Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini, Mesir, dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak laki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka. Surat Al-A'raf ayat 127. Di ayat lain Allah pun mengabadikan ketika Fir'aun dikalahkan dan dibinasakan, termasuk dikalahkannya para penguasa dari kaum Ad dan Samud serta yang lainnya. Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian pada seseorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Al-An'am ayat 61. Saudaraku, pesan sosial dan ekonomi dari sifat Al-Qahhar ini, maka Allah adalah zat yang maha mengalahkan. Dia mengajarkan kepada kita mengenai pentingnya mengalahkan segala sesuatu yang dapat merusak kehambaan kita kepadanya. Bagaimana caranya? Antara lain, pertama, menundukkan sifat egoisme. Egoisme bisa menyebabkan seseorang tidak berpikir jernih. Jika memutuskan perkara, ia cenderung curang. Bila berdebat, ia suka berkonflik. Ketika berhidup sosial, ia cenderung menjadi sumber ketidakharmonisan. Jika berbisnis, ia condong untuk menipu maupun untung sendiri. Egoisme harus dikalahkan sebab ia adalah faktor yang menumbuhkan benih-benih kesombongan dan disharmonisasi. Yang kedua, mengalahkan kecintaan kepada dunia. Apa yang harus dicintai dari dunia ini? Apabila segala cita rasa dunia yang dianggap milik kita
pada dasarnya bukan milik kita. Semuanya fana. Jadi apa artinya harta kekayaan, kedudukan, ketenaran, atau kepopuleran bila semua itu hanyalah kefanaan? Karenanya kalahkan rasa cinta dunia dengan menjadikan dunia sebagai sarana, sebagai jalan, sebagai alat untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qahhar harus menjadi sumber landasan sikap dan mental kita dengan cara meyakini bahwa Allah lah yang menundukkan segenap jagat raya dan isinya. Tidak terpedaya oleh gemerlapnya dunia yang dapat mengalihkan kita dari tujuan hidup kita yang sebenarnya, mencapai kehidupan di akhirat. Menanamkan kesadaran sebagai pribadi yang tidak luput dari segala kelemahan dan selalu memperbaiki diri. Merasa harus banyak belajar dari orang lain untuk menggali pengalaman sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Berusaha untuk selalu menundukkan nafsu syahwat dan nafsu perut. Ibnul Jauzi menceritakan bahwa perumpamaan orang yang mencintai dunia seperti orang yang menanam benih tapi tak kunjung ada hasil. Orang yang hatinya mencintai dunia, jasad fisiknya bisa saja melakukan ibadah sepanjang usianya, tetapi hatinya menjauhkan dirinya dari Allah. Sesungguhnya pemimpin yang mampu mengatur dan menundukkan dunia adalah kejuhuran, tetapi jika merindukan sesuatu yang dikehendaki hawa nafsu, berarti ia menjadi hamba bagi hawa nafsunya. Demikian saudaraku, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini, bagaimana sifat Al-Qahhar menjadi bagian dari kehidupan kita. Insya Allah mari kita sama-sama amalkan. Al-haqqu rabbi fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.